harus nangis-nangis dulu, harus berdarah-darah dulu. Nah, nanti kalau langsung dikasih enak Pak, nggak ada cerita. Pak aku sampai sekarang itu kenapa kok di mana-mana didengarkan? Karena memang cerita dulu beliau itu susah Pak. Setahun ngurusi masjid, ketika rapat itu Pak, pasti digedor-gedor sama takmir masjid yang sepuh-sepuh. Hei kamu anak muda, jangan macam-macam. Masjid kok mbok samain dengan perusahaan. Ini masjid bukan perusahaan. Kamu jangan menggunting dalam lipatan, menyalip dalam tikungan. Ngeri Pak dulu Pak. Betul Pak itu. Setiap rapat itu mesti gini Pak beliau. Setelah rapat itu nggak saling sapa antar takmir yang lain Pak. Sampai sedemikian rupa. Akhirnya apa? Setelah masjidnya makmur, ya habis itu terus ada salah satu partner beliau Pak Duduk Sartono yang sekarang jadi sekretaris pimpinan wilayah Jawa Tengah sana. Beliau mengatakan gini Pak Kus, jenengan sedikit-sedikit jangan mutung. Masa gara-gara ini terus pengen keluar jadi takmir masjid. Masalahnya apa? Nah itu anggotanya nggak manut saya. Lah pemimpinnya siapa? Ya saya. Lah masa anggota pemimpin kalah dengan anggota? Ya pemimpin layaknya pemimpin, jangan jadi pemimpin cap tempe, dikit-dikit loyo. Nah terus seperti apa? Nah seperti lokomotif kereta api, kalau sudah berjalan, apa yang ada di depannya ditabrak, apa yang ada di belakangnya ditinggal, selesai. Ya sudah kalau seperti itu, langsung pasang gigi satu Pak, gas. Yang ikut ayo, yang nggak ikut tak tendang, selesai Pak. Yang sepuh-sepuh nggak dipedulikan waktu itu. Berjalanlah 2-3 tahun, masjidnya makmur. Akhirnya apa Pak? Sekarang yang sepuh-sepuh tinggal datang terus nyalami. Selamat Pak Kus, masjidnya sekarang sudah makmur. Lanjutkan, teruskan. Yang dulu itu Pak, ketika rapat sekarang selamat Pak Kus. Biasa kayak gitu Pak. Nah maka jangan berharap Bapak Ibu ketika mau mulai masjid itu langsung mudah, tidak. Kita seperti ini prosesnya panjang. Dan sampai sekarang kita pun masih belajar Bapak Ibu. Kita masih berjuang. Banyak sekali masalah-masalah. Semakin besar masjidnya, semakin besar masalahnya. Semakin banyak jemaahnya, semakin banyak pula masalahnya Pak. Itu pasti sudah. Jadi seperti itu. Monggo ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Bapak yang Allah rahmati, Ibu yang Allah senangi. Terima kasih Ustaz Lutfi. Izin saya ingin menanyakan 2 poin ya. 2 poin. Yang pertama tadi sebenarnya sudah dibahas tapi ini secara umum tadi masalah mindset pola pikir takmir masjid itu yang harus dirubah adalah mindset itu takmir masjid bukan menguasai tapi melayani, bukan penguasa tapi pelayan. Betul. Nah ini mohon dijelaskan secara lebih detail lagi ya, karena kan sebenarnya pokok permasalahan takmir masjid kan sebenarnya dari sini, dari mindset. Mohon dijelaskan untuk lebih detail lagi gimana cara merubah mindset yang seperti ini, baik untuk orang tua maupun anak yang dulu sebagai takmir masjid. Yang kedua adalah masalah fungsi masjid. Bagi yang kami pahami, fungsi masjid sebenarnya ada tiga. Yang pertama fungsi ubudiyah untuk ibadah, fungsi sosial muamalah untuk berbagi kepada masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi musyawarah. Dalam hal ini fungsi yang sebagai tempat bermusyawarah seperti zaman Rasulullah ya. Jadi seperti masyarakat yang punya masalah ataupun jamaah yang punya masalah yang berkaitan dengan masjid ya, artinya peribadatan jamaah dalam masjid itu apakah di sini Masjid Al-Falah punya perangkat seperti majelis syuro besar gitu, seperti misalnya kalau memang ada misalnya katakanlah misalnya kasus ya seperti di masjid kami misalnya ada imam masjid yang diberhentikan atau dipecat tapi tidak melibatkan jemaah, atau misalnya
Saya jawab yang terakhir dulu, izin. Tentang majelis syura dan mindset melayani bukan menguasai. Oke. Jadi Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masjid itu tidak nyaman dikarenakan satu, masalah utama adalah takmirnya sendiri. Ini banyak yang terjadi. Masjid kok jamaah nggak mau ke masjid, itu banyak juga Pak, gara-gara apa? Takmirnya. Yang dulu orang-orang mengatakan takmir itu harusnya jadi pengurus, malah jadi urusan. Terus harusnya seperti apa Mas? Ya harusnya tadi Pak, mindset melayani bukan menguasai ini adalah, ya masjid ini kan miliknya umat, bukan milik kita, takmir masjid. Maka apapun ya harus disampaikan kepada jamaah. Jangan tadi sak karepe dhewe, penginku ini harus manut saya. Jangan. Ya layaknya seorang pelayan Pak, biar jamaahnya nyaman bagaimana? Masuk masjid ya disapa, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Sementara banyak anak muda sekarang Pak, ketika anak muda mau ke masjid, mohon maaf, sampai di masjid kadang-kadang yang takmir nontonnya agak senewen Pak, nontonnya agak nggak enak. Ini anak mana? Ngapain ke masjid? Jangan-jangan akhirnya nggak membuat, bahkan tidak usah anak muda Pak. Umpama orang itu kalau masjid transit seperti ini enak Pak, orang-orang kan dari mana-mana, jadi nggak kenal nggak apa-apa di sini. Tapi biasanya kalau di masjid-masjid kampung itu orang kok tidak dari kampung itu, nah sesekali sholat masjid di situ pasti dilihatinnya nggak enak Pak. Ini anak ini orang mana ini? Itu yang namanya tadi. Lu takmir itu harusnya jadi pelayan. Siapapun yang berangkat ke masjid dilayani. Ya kalau bisa nggak usah dilihatin seperti itu. Kalau bisa ya ditanyain Mas dari mana, mau istirahat, mau minum Mas, di belakang ada minum. Mau istirahat nanti di sini nggak apa-apa dan lain sebagainya. Sehingga jamaah terus nyaman. Pada intinya takmir melayani bukan menguasai itu. Jangan menganggap masjid itu miliknya. Dia ditunjuk jadi takmir masjid, itu bukan menjadi pemilik masjid, tapi menjadi pelayan masjid. Terus makan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang saya ketua takmirnya harus manut saya, tidak. Tetap kritik saran jamaah yang membangun harus kita laksanakan. Jadi kita berada di tengah. Terlalu ikut jamaah itu juga nggak bagus. Tapi kalau seandainya egoisme sendiri itu juga nggak bagus. Jadi harus di tengah-tengah. Ada semacam tadi Dewan Syuro, dikumpulkanlah para takmir masjid. Yang takmir masjid ini kalau di Al-Falah memang bukan pilihannya jamaah. Di sana itu SK-nya dari bupati. Memang SK-nya dari bupati, orang-orang penting, orang-orang yang bisa memikirkan masjid. Bisa memikirkan saja Pak, tidak bisa ngurusi. Nah, bisa memikirkan, bisa ngurusi berarti takmir masjidnya nanti jadi badan eksekutif. Mereka cuma bisa memikirkan masjid, membuat kegiatan masjid, yang melaksanakan itu badan eksekutif. Jadi tetap ada di sana Dewan Syuronya, Dewan Syuro untuk memutus. Modelnya kalau di sini nih Pak, yang manajer operasional dan lain sebagainya ini yang melaksanakan. Dewan Syuronya takmir. Imam itu masuknya ke manajer operasional ke bawah, ke badan eksekutif, khotib dan lain sebagainya. Nah, takmir yang buat SOP-nya, yang buat aturannya, rule-nya seperti ini. Contoh, khotbah. Khotbah itu yang milih khotib adalah takmir. Nanti yang khotib ini ya Mas. Nanti yang khotib ini ya Mas. Nanti yang khotib ini dan ini. Kadang-kadang kita gantian jadwalnya Pak. Pekan pertama dari NU, pekan kedua dari Muhammadiyah, pekan ketiga dari MTA,
pekan keempat dari Salafi, nanti pekan kelima dari Jamaah Tabligh, nanti muter lagi, ambil yang mana lagi. Takmirnya di Al-Falah itu Pak, jenengan kalau bapak-bapak ibu ingin tahu, takmir di Al-Falah itu rata-rata Muhammadiyah. Amaliyah setiap hari itu amaliyahnya seperti Muhammadiyah. Cuman tidak menutup kemungkinan ada khotib dari NU mau pakai adzan 2 kali, monggo. Ada imam dari Masjid Istiqlal pengen sholat subuh pakai kunut, silakan. Tapi tetap dengan aturan dan SOP yang kita berikan kepada mereka. Contoh SOP aturan khotib di sana Pak Bu tidak boleh menyampaikan tentang fikih. Rawan kecelakaan Pak. Rawan kecelakaan. Tidak boleh menyampaikan tentang fikih. Pandangan fikih macam-macam Pak. Biarlah orang-orang pakai pandangan fikihnya masing-masing. Tidak perlu menyalahkan yang lain. Yang kedua, maksimal 15 menit. Yang ketiga, materi harus berbobot dan tidak boleh membaca teks. Selesai. Maksimal 15 menit, materi berbobot, tidak boleh membaca teks dan tidak boleh tentang perbedaan madzhab, perbedaan fikih. Itu khotib Pak. Sekali khotib, bapak-bapak sepuh jadi kiai kok khotib sampai 15 menit lebih, selesai Pak, besoknya nggak akan kepakai. Sudah ada tata aturannya. Imam, imam di Al-Falah nggak usah hafalannya yang banyak lah, hafalan 1 juz 2 juz nggak apa-apa. Yang penting apa? 1, suaranya merdu. Yang kedua, tahsinnya bagus. Dan coba 2 kali itu, orang kok datang ke depan walaupun hafalannya 30 juz, tapi kok tidak memenuhi kriteria, standarnya tidak seperti standar Al-Falah, sekali saja Pak, besoknya nggak kepakai lagi. Walaupun yang datang ke sana sepuh, walaupun yang datang ke sana kiai, karena apa? Imam mempengaruhi kondisi kenyamanan jamaah. Maka di sana nggak ada sekarang Pak khotib setelah naik mimbar kok turun jadi imam, nggak ada. Di sana khotib cuma khotib tok, imamnya anak-anak muda. Soalnya anak-anak muda sudah standarnya Al-Falah. Pernah satu ketika bapak-bapak PDN kita undang untuk jadi khotib karena kita pekewuh, karena kita malu Pak, pengen mentakzimkan beliau, menghormati beliau, suruh jadi imam Pak. Selesai pada imam masuk ke ruangan, kita dimarahi. Maksudnya apa Mas? Malu-maluin saya Mas. Kayak gini yang imam jenengan aja. Lah gimana? Kayak gini yang jeglek. Biasanya imam Al-Falah suaranya bagus, yang imamin saya malah kayak gini. Dah besok-besok yang imam Al-Falah aja. Kita-kita yang sepuh-sepuh ini jadi khotib saja. Selesai Pak. Mulai saat itu kita langsung buat SOP. Khotib hanya khotib saja, imam tetap imam utama Masjid Raya Al-Falah. Selesai. Jamaah nggak ada yang komplain. Karena yang demikian ini pasti nanti jamaah komplain Pak. Sampai belakang mesti kayak imamnya sopo toh. Nah, padahal ya mohon maaf ketua PDM padahal Pak. Ya cuman kan orang kan beda-beda, ada yang pinter khotbah, ada yang pinter imam, kan masing-masing Pak. Ya buatlah masing-masing, yang khotbah suruh khotbah, yang imam suruh imam. Selesai. Yang muadzin juga suruh muadzin. Sudah, sana spesialisasinya sudah masing-masing. Nah, takmir itu yang memutuskan itu. Dewan syuranya takmir itu. Biasanya takmir itu kumpulnya 1 bulan, rapatnya 1 bulan paling sekali atau 2 kali, maksimal 2 kali biasanya. Evaluasi 1 bulan, Mas ini apa yang kurang bagus? Oh khotib pekan pertama kurang apik, coret. Oh program ini kurang efektif, coret. Program yang baru apa? Segera dilaksanakan. RAB-nya berapa dan lain sebagainya. Ketok palu, tek, bulan depan dilaksanakan. Nah itu bagian takmir. Dan mereka kalau rapat
tidak boleh di masjid, Pak. Rapat mereka selalu di restoran. Nah ini loh, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau rapat takmir di mana? Di masjid. Pantes yang datang cuma 3 orang. Kalau pengen banyak rapatnya di restoran. Nanti yang datang pasti Pak lebih daripada 100% karena anak istrinya di bawah. Begitu. Terus seperti itu. Izin. Terus dari yang pertama tadi untuk dana. Izin Bapak menyampaikan untuk dana. Mas, bisa lanjut Mas. Ada satu mindset untuk dana akhir kayaknya Mas. Terus ini wakaf, ini rumah Quran. Sebelumnya ya ini benar. Yang itu next. Oke. Mindset keuangan masjid. Apa itu mindset keuangan masjid? Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak langsung memberikan cara teknik biar dananya banyak, enggak. Saya berikan mindsetnya dulu. Karena untuk dana itu sebenarnya bukan fleksibel. Apa ya Pak ya? Sudut pandangnya banyak sekali Pak. Agar dananya banyak, sudut pandangnya banyak. Agar dananya banyak programnya bisa jadi. Agar dananya banyak, jamaahnya nyaman di masjid bisa jadi. Agar dananya banyak, kita berkunjung ke donatur bisa jadi. Semuanya ini nanti berhubungan Pak. Kondisi kenyamanan jamaah menjadikan dananya banyak. Banyaknya program dan programnya mengena di hati jamaah menjadikan dananya lebih banyak. Silaturahmi, mempererat silaturahmi kepada para donatur menjadikan dananya banyak. Bisa jadi membuat bisnis menjadikan dananya banyak. Bisa jadi. Jadi dana itu sebenarnya nanti berhubungan dengan banyak sekali elemen-elemen Pak. Sudut pandangnya banyak. Nah maka satu dulu yang harus kita luruskan adalah mindsetnya dulu. Ngurusi uangnya masjid itu harus seperti apa? Karena ini nanti berhubungan dengan trust jamaah, kepercayaan jamaah. Semakin jamaah tidak percaya, dana infak nggak akan keluar Bapak Ibu. Nah maka cara bagaimana membangun trust, kepercayaan jamaah adalah dengan cara 3 hal ini. Yang pertama, mindset keuangan di masjid. Wa annal masajida lillah. Itu Quran surah Jin ayat 18 Pak, mohon maaf. Masjid miliknya Allah, kalau kurang-kurang dicukupi sama Allah. Ini kekuatan keyakinan untuk dana. Termasuk innama ya'muru masajidallah. Takmir ciri-cirinya man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, wa aqama shalah, salatnya di masjid, wa ata zakah, melaksanakan zakat, infak, sedekah di masjid. Yang kelima adalah wa lam yakhsha illallah, tidak takut, tidak khawatir kecuali hanya kepada Allah. Yakin dulu Pak. Setelah itu nanti kalau sudah dapat satu ini, yakin ini, yang kedua program jalan, uang datang. Ini secara konsep Pak. Ini kalau nanti detail itu tidak semudah apa yang saya sampaikan soalnya. Nanti barangkali kalau setelah zuhur bapak-bapak ibu-ibu masih ada yang ganjel dan lain sebagainya, nanti saya standby di sini Pak untuk menerima pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut insya Allah. Nah, program jalan uang datang ini contohnya kalau di masjid seperti ini Pak. Masjid kami dulu sudah membuat nyaman jamaah sehingga jamaah yang berdatangan itu banyak. Setelah itu apa? Program kita laksanakan. Program dulu kita nggak ada uang. Program dulu kita laksanakan. Contoh, mau install sound system harga 120 juta. Oke, kita telepon vendor, Mas, kalau seandainya pasang dulu nanti 1 bulan kita bayar, boleh Mas? Siap, boleh Ustaz. Oke, pasang dulu Mas. Pasang. Plok 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 dipasang.
kita undang imam dari Ammar TV, korek, suaranya bagus, ketika ngimami tarawih Pak, seluruh jamaah nangis. Wah ini kalau sudah seluruh jamaah nangis, Pak Ketua Takmir naik closingan Pak. Closingan itu seperti apa? Alhamdulillah jamaah Masjid Raya Al-Falah, gimana suara imamnya merdu ya? Bagus Bu Bapak? Alhamdulillah bagus Pak Ketua Takmir. Sound sistemnya suaranya enak ya Bapak Ibu? Enak Pak Ketua Takmir, empuk. Nah sound sistemnya belum dibayar Bapak Ibu. Mari bareng-bareng kita bayar. Ada yang mau wakaf 1 juta boleh, 2 juta boleh, 5 juta boleh, langsung 120 juta juga boleh. Belum sampai 1 bulan Pak selesai sound system. Karpet jamaah harga 200 juta juga demikian. Pasang dulu, kita ngomong ke vendor 2 bulan ya Mas, oke. Pasang, ketika Jumatan diumumkan Pak Ketua Takmir, jamaah alhamdulillah sudah lebih nyaman. Alhamdulillah karpet yang jenengan pakai sujud itu jamaah belum dibayar. Mari bareng-bareng mau wakaf 1 meter, 2 meter, nanti bisa menghubungi pihak Masjid Raya Al-Falah. Cuman menyampaikan itu saja Pak. Selesai 2 bulan. Kemarin kita buat program Hydromat. Kita nggak habis pikir Pak kayak gini. Kita hitung-hitung habisnya 400-an juta, 370, 380 juta. Kita buat bangunan hidromat, kita install hidromat itu air isi ulang galon. Kita install dari Jakarta, beli mesinnya 350 juta. Hitung-hitung dapat di angka 370, 380 juta. Yuk bareng-bareng kita kampanyekan. Belum dikampanyekan Pak, baru jadi proposalnya. BSI datang, Mas tak kasih uang 400 juta, selesai Pak kita. Gimana ya, kadang-kadang bercerita tentang dana ini ada yang masuk akal, ada yang masuk rekening Pak, nggak masuk akal maksudnya. Jadi terkadang ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Yang masuk akal ya nanti setelah ini. Terus yang ketiga, terima kasih. Terima kasih itu maksudnya jas ya. Jembatan amal soleh. Takmir masjid itu sebagai jembatan amal soleh, setelah diterima lalu dikasih. Itu takmir masjid. Maksudnya apa? Maksudnya jangan banyak mendem kas masjid, ditumpuk-tumpuk sampai ratusan juta. Tapi jangan pula langsung dihabiskan. Maksud saya terima kasih itu Bapak Ibu, jangan sampai mengendap banyak-banyak. Kalau Pak Ketua Takmir kami menyampaikan, Al-Falah itu tidak hanya saldo 0, tapi saldo minus. Jangan sekali-kali ikut kita Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu belum punya manajemennya, ikut kita, bingung Pak besoknya. Nah tahu-tahu diminuskan, bingung. Nah kalau kita sudah punya manajemen enak, ada yang backup nanti dari yang mana kita sudah punya bisnis enak. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jangan mentang-mentang wah kita harus menghabiskan kas saldo, pulang dari sini langsung dihabiskan. Habis Pak, bulan depan masjidnya tutup. Terima kasih ini dalam artian seperti ini, jangan lama-lama untuk mengendapkan kas masjid. Maksudnya seperti itu, jangan sampai bendahara masjid itu semacam orang masuk surga, mudah masuknya, susah keluarnya. Kalau ada kegiatan langsung disajikan. Nah maksudnya terima kasih itu seperti itu. Jangan mengendap-endap. Pak Kiai Jazir itu lebih ekstrim lagi kalau menggambarkan. Beliau menggambarkan jangan sampai takmir masjid menjadi seseorang yang membatalkan atau yang menjadikan orang itu tidak segera masuk surga. Kok bisa Pak Yai? Orang besok di akhirat sudah meninggal dunia, sudah sampai akhirat, di stop sama malaikat mau masuk surga. Kenapa kok di stop malaikat?
duit infakmu masih ada di kantong takmir masjid, belum jadi amal jariah. Nah itu kalau beliau gambaran daripada dana tadi. Nah untuk teknisnya next mas. Untuk teknisnya ini Bapak Ibu, ini sudah manajemen. Cari dana masjid. Satu, media sosial. Pasti harus ada media sosial yang memudahkan kita. Dulu pernah Pak kita sebelum Idul Fitri, 3 hari sebelum Idul Fitri minus 35 juta. Kita sampaikan lewat media, lewat Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Pada hari itu, pada hari Jumat, ada orang secara offline ngasih uang 20 juta, dari online ngasih uang 17 juta. Dalam satu waktu 37 juta, utang kita 35 juta, surplus 2 juta. Jadi doa boleh, tapi ikhtiar harus maksimal. Jadi seperti itu. Doa ya tetap harus, tapi ikhtiar kita maksimalkan. Nah lewatnya mana? Media sosial. Pembangunan kamar mandi, Pak Kus kita nggak punya uang, masuk mau bangun kamar mandi, dan mas ambrukkan. Masuk ambrukkan. Nah kita sama sekali Pak Kus ambrukkan. Oh ya sudah ambrukkan. Berat selesai, Pak Kus kesana bawa HP. Assalamualaikum jamaah. Alhamdulillah hari ini mulai pembangunan kamar mandi masjid. Silakan jamaah yang mau mewakafkan uangnya 1 kamar mandi 5 juta sampai 10 juta. Enggak sampai 1 pekan Pak selesai. Lewat media sosial. Itu karena terkadang diviralkan sama Allah terus cepat dapat dananya itu juga bisa Pak. Jadi tidak hanya kita dari kotak infak yang ada, kotak infak tetap harus ada, tapi media sosial. Apa yang harus gini mindset kita, kenapa kok pakai media sosial Pak? Karena satu, di media sosial itu sekarang banyak buruknya atau banyak baiknya Pak? Banyak buruknya Pak. Mereka yang punya kafe, yang dugem, yang mabuk-mabukan, yang motor trail dan lain sebagainya diviralkan di media sosial. Sementara kalau kita ngaji nih Pak, nggak ada yang mau memviralkan. Nggak ada yang mau memviralkan. Alasannya apa? Takut riya. Kebaikan kalau tidak disampaikan kepada orang lain, keburukan yang disampaikan Pak. Nah maka bismillah niatkan ikhlas di dalam hati, bukan untuk riya tapi untuk lahan dakwah. Sampaikan kepada orang lain. Nah maka kita pakai media sosial. Barangkali Pak, kalau media sosial itu modelnya seperti ini. Di sini ada kegiatan bagus. Yang tahu kan cuma orang sini Pak. Nah biar caranya orang yang lain tahu, mereka termotivasi bagaimana? Media sosial. Terus yang kedua kotak infak. Di sini tadi sudah bagus kotak infaknya yang besar-besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Saya senang Pak, soalnya kotak infak itu jangan yang kecil-kecil itu loh. Kalau mau masukin uang infak harus pakai lidi loh. Kasihan. Siapa tahu Pak, ada orang bawa 10 juta mau masukkan ke infak. Coba kotak infaknya yang kecil, masukkan satu-satu Pak. Kasihan Pak mereka. Nah maka sediakan ada yang besar, ada yang kecil untuk memudahkan orang-orang yang mau berinfak. Terus yang ketiga, Baitul Muamalah itu bisnis. Ini belum bisa dilaksanakan ketika masjidnya belum makmur. Kalau di Al-Falah ada bisnis, satu pasang tower, kita pasang wifi di desa-desa, 1 bulan kita mendapatkan bersih 15 juta. Yang kedua ada Al-Falah Market, bagian jual aksesoris masjid, kaos, peci dan lain sebagainya, 1 bulan ya 10 juta megang. Terus ada yang ketiga ada Al-Falah Snack. Dan yang keempat ada Hydromat Al-Falah yang hari ini baru saja launching 1000 galon setiap hari. Kita bekerja sama dengan instansi-instansi, lembaga-lembaga sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya, yang harapannya nanti dari Baitul Muamalah ini nanti kita bisa menggaji karyawan tidak kita gaji dari uang infak, tapi kita gaji dari bisnis Masjid Raya Al-Falah. Terus yang kelima, spesialis membaca doa yang kami sampaikan tadi. Kita kalau berkunjung Pak nggak pakai proposal, tapi kita kalau berkunjung bawanya hadiah.
Bapak-bapak, ibu-ibu kalau berkunjung ke jamaah kan biasanya bawanya proposal, enggak gagah. Kita bawanya hadiah, beli 250.000, satu ayam ingkung, satu box tahu bakso, satu box roti, kita packaging yang bagus, kita bawa ke sana. Assalamualaikum Pak, kami dari Masjid Raya Al-Falah pengen silaturahmi. Ini ada buah tangan dari kami dan kami ingin mendoakan panjenengan. Apa hajat jenengan yang bisa kami bantu doakan? Mas, kita pengen ini mas, anak saya biar gini mas, gini. Ya doakan, amin. Selesai Pak, pulang gitu aja. Gak usah ngomong tentang dana, biar tuan rumahnya bingung. Ini takmir masjid kesini cuma ngasih hadiah sama doakan tok, nggak minta apa-apa maksudnya. Biasanya gitu Pak. Mas, bentar ke belakang dulu. Di belakang ada gula 2 pintal sama uang 10 juta. Ya mas, dibawa ke masjid. Hitung-hitung infak. Alhamdulillah, modal 250.000, dapatnya 10 juta sama beras 2 kuintal. Terkadang ada yang dokter itu Pak, biasanya mereka nggak langsung ngasih uang, paling bilang, Mas, nanti kalau masjid punya duwe gawe, nanti saya dibagiin ya Mas, entah kamar mandinya atau entah AC-nya, nanti ngambil dari saya saja. Siap Bapak. Selesai Pak. Jadi kita jaga hubungan silaturahmi ini dengan cara saling memberikan hadiah. Itu yang paling maknyes, langsung diterima di kalangan siapapun. Termasuk ini nanti bisa menjawab tentang tadi, Ustaz, bagaimana caranya agar jamaah di sini bisa bareng-bareng kita ajak ke masjid, bisa bareng-bareng kita ajak memakmurkan masjid. Satu Pak, harus dijalankan dulu hubungan kita dengan Pak RT. Sesekali jalan-jalan ke rumah Pak RT, kasih sarung Pak RT, ini ada sarung dari masjid. Biar Pak RT-nya ke masjid. Nanti kalau sudah ke masjid, Pak RT gimana? Kita mau ngadain acara, yuk para warganya diundang. Selesai Pak. Itu sama seperti Masjid Pecing, daerah At-Taqwa, daerah 2,5 km dari Masjid Raya Al-Falah. Masjid yang berada dalam satu lingkungan kelurahan yang paling miskin di Sragen. Dulu infaknya 400-800 ribu sebulan, sekarang infaknya jadi 80 juta per bulan. Itu karena tadi hubungan erat dengan para pemerintah sekitar. RT-nya dikasih sarung, RW-nya dikasih bingkisan, mau ke masjid diajak kerjasama untuk memakmurkan masjid. Matur nuwun jazakumullah. Nanti kalau seandainya kurang waktu Pak, setelah sholat zuhur nanti kita lanjutkan saja sharing untuk intensifnya. Seperti itu.